Kami selaku majelis menyidangkan sengketa informasi ini. Untuk itu kepada pemohon dan perwakilan dari termohon silahkan maju ke depan untuk kami periksa identitas pemohon beserta surat kuasa barangkali ada maupun surat-surat dokumen lainnya. Kami persilahkan. Pemohon. KTP Pak Irwan dari Tegal, Pak ya? Oh, Brebes. Warga Brebes. Tapi tempat tanggalnya Tegal. Baik, kami sudah membaca surat kuasa yang atas nama pemberi kuasa adalah Bapak Amir Mahmud SE MSI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Pak ya, kepada 4 orang atas nama Pak Bambang Kusnandar Ariwibowo ya. Kemudian Pak Dwiko Agus Susanto. Kemudian yang ketiga Pak Eko Waluyo dan yang keempat adalah Pak Puji Sudarsono. Ini saya kembalikan, Pak. Yang penting kami selaku majelis sudah membaca dan meneliti keabsahan maupun kehadiran dari para kuasa hukum dari termohon. Selaku ketua majelis adjudikasi ataupun pimpinan sidang, saya meminta kepada termohon diupayakan, Pak, sekembalinya beliau dari Jakarta atau dinas luar, paling tidak besok atau lusa bisa ditandatangani, dan kemudian untuk persidangan berikutnya monggo dari 4 orang ini mau hadir berapapun silahkan, mau 3 orang, 4 orang, 2 orang, 1 orang pun juga nggak ada masalah bila mana dipandang perlu. Kemudian yang kedua, pada sidang pembukaan hari ini dari KTP sudah dikembalikan, Pak ya? Ya. Dari pemohon sudah jelas identitasnya dan kami akan melanjutkan dengan membaca terlebih dahulu apa yang menjadi permohonan ataupun ringkasan permohonan dari pemohon. Meskipun barangkali termohon juga sudah mendapatkan informasinya, perlu kami sampaikan atau kami baca ulang. Ringkasan permohonan dari pemohon sebagai berikut. 1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pemerintah Kabupaten Tegal tertanggal 13 Maret 2025 dan diterima pada tanggal yang sama mengenai salinan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJT yang diterima pemerintah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2024. Kemudian nomor 2, pemohon mengajukan surat keberatan informasi kepada atasan PPID pemerintah Kabupaten Tegal tertanggal 27 Maret dan 27 Marit 2025 dan diterima pada tanggal yang sama. 3, termohon membalas surat keberatan dari pemohon dengan surat nomor 0000632/1/3/16 tertanggal 8 Mei 2025 dan diterima pada tanggal 9 Mei 2025. 4, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Mei 2025 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Mei 2025. Itu ringkasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan permintaan permohonan informasi dari pihak pemohon. Maksud dan tujuan maupun arah dari permintaan dana hasil cukai DBHJT tadi. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Saya menyampaikan latar belakang permohonan salinan informasi ini bahwa
sebelum permohonan ini diajukan, saya menerima informasi dari rekan yang kebetulan adalah teman wartawan pada salah satu media bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Kabupaten Tegal itu dalam bahasa keseharian adalah bagi-bagi uang nilainya 3 juta untuk 20 media, 3 juta rupiah untuk 20 media. Itu untuk 20 atau satu orang 3 juta? Satu orang 3 juta. Oke. Terus? Lanjut, Pak. Informasi ini saya peroleh menurut rekan saya, sumber anggarannya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 yang menjadi tupoksi atau bagian dari Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika. Ketika memperoleh informasi seperti ini, saya langsung melakukan konfirmasi, diterima oleh kepala bidang, saya lupa itu catatannya, ya saya bawa, diterima, yang pada intinya membenarkan atas informasi yang saya peroleh itu tadi. Dari sinilah saya timbul ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut berapa sih dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Tegal tahun 2024. Dari browser di Google saya memperoleh informasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2024 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan seterusnya. Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2024 itu menerima 12 miliar 667 juta 661 rupiah. Kabupaten Tegal berapa tadi? 12 miliar. Berapa belakangnya? 12 lebih 12, atau? 667, 661. Ya. Terus? Nah, dari besaran alokasi ini kemudian ini alur distribusinya itu dibagikan kepada OPD atau dinas-dinas mana saja, karena saya memang belum mengerti pola pembagiannya, saya mengajukan salinan informasi itu tadi. Saya kepingin tahu besaran alokasi 12 miliar ini misalnya dibagikan kepada Kominfo berapa, ke Dinas Kesehatan berapa, ke Satpol PP berapa, misalnya seperti itu. Nah, hanya itu saja Pak Ketua. Ya, bentar, saya cek dulu untuk di permohonan saudara, karena kalau ini yang saya baca di berkas saudara yang tanggal 14 Mei ya, tanggal 14 Mei itu yang sudah penyelesaian sengketa ya. Bentar ya.
Baik, ini yang tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret itu keberatan informasi dari saudara Pak Irwan ya. Nah, pertanyaan saya Pak Irwan, bahwa yang saya dapatkan di sini di berkas ini adalah yang tanggal 27 Maret disebutkan pernyataan keberatan. Nah, ini saya ingin tanyakan, yang tanggal 13 Maret itu yang terkait dengan salinan laporan permintaan salinan laporan riset pengamanan penggunaan dana hasil DPHC CHT itu oleh termohon sudah dijawab belum? Tidak ditanggapi, Pak Ketua, atau ditanggapi tetapi tidak sesuai apa yang saya harapkan. Saya kebetulan lupa karena tadi pagi buru-buru, berkasnya malah nggak ke bawah ini, mohon maaf. Saya minta kalau memang sudah nawaitu ya Pak ya, segala sesuatu kan harus ada persiapan, dan sudah nawaitu persiapan dan fokus supaya nanti kami tidak keliru, karena di berkas ini pun yang kami terima itu hanya tanggal 27 Maret saudara mengirim pernyataan keberatan, kemudian ada berkas arsip itu tanggal 8 Mei tanggapan keberatan kedua ya dari pihak Sekda, kemudian tanggal 13 Maret ya ini ada di sini mengajukan permohonan laporan realisasi penggunaan dana dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah pertama, yang ini yang pertama ya Pak ya, meskipun belum dijawab oleh termohon. Saudara tadi kan sudah menceritakan secara sekilas mendengar ya, ada info dari wartawan bahwa per orang ataupun per orang wartawan, saya tidak tahu maksudnya ini wartawan biasa atau wartawan apa, saya belum tahu, itu sebanyak 20 orang masing-masing menerima 3 juta per orang. Nah, kalau memang saudara mendapat informasi dari wartawan itu pemahaman secara logis harusnya kan ditanya wartawan itu. Siapa wartawannya, dari media apa, apakah lokal, dari interlokal mungkin atau nasional atau siapa, harusnya dicantumkan Pak kalau di dalam permintaan saudara yang tanggal 13 Maret itu ya, saudara kan sudah mengirim permintaannya ini tanggal 13 Maret. Sebentar saya cek lagi. Ya, tanggal 13 Maret. Tapi yang saya dapatkan di sini tidak ada menyebutkan siapa wartawannya dan sebagainya. Ataukah mungkin secara langsung kepada pihak itu? Mungkin bisa diceritakan wartawannya siapa dan sebagainya. Ya, kemudian terkait dengan informasi yang saya peroleh, saya menduga bagi-bagi honorarium atau apalah namanya itu, menurut saya diduga tidak sesuai ketentuan, sehingga terkait dengan hal itu tadi kemudian saya melaporkan kepada APIP, Inspektorat Kabupaten Tegal. Nah, sehingga dalam hal ini saya merasa tidak perlu menulis kronologis dalam permohonan salinan informasinya. Demikian. Maksud saya begini Pak gambarannya, bila mana kita memberikan informasi yang tidak benar ataupun yang masih ambigu ataupun belum jelas kepastiannya, tentu kita kan
bisa berdampak bahwa itu adalah informasi yang tidak benar atau mohon maaf, informasi palsu dan sebagainya. Katakanlah demikian. Yang kedua, kalau saudara pemohon memang sudah mendengar langsung, menyaksikan langsung, bahkan berinteraksi langsung dengan penerima siapapun orangnya, asal dari mana, hari, tanggal, lokasi dan sebagainya, itu masih bisa diterima secara logika. Tapi kalau baru menduga, kami nanti akan melihat mendalami kasus permohonan saudara ini apakah relevan apa tidak dengan maksud tujuan permintaan itu. Ini latar belakang pertanyaan dari kami ya. Jangan sampai nanti majelis kok bertanya, ya memang harus karena di dalam undang-undang menyebutkan maksud dan tujuan dan latar belakang permintaan informasi itu. Saya rasa demikian. Silakan anggota majelis mau memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada ketua majelis. Yang pertama, untuk termohon ini apakah ada dari dinas Kominfo sebagai prinsipal dari Kominfo ya? Baik. Jadi nanti segala hal penjelasan dari pemohon itu bisa dicatat oleh Kominfo sebagai landasan nanti untuk memberikan klarifikasi. Cuma memang untuk hari ini termohon belum bisa memberikan klarifikasi karena kuasa yang belum ditandatangani. Jadi cukup mendengarkan, nanti pada sidang berikutnya setelah surat kuasa itu sudah ditandatangani oleh Pak Sekda selaku pemberi kuasa baru bisa memberikan keterangan. Tapi saya kira hal-hal yang penting bisa dicatat terlebih dahulu. Baik, kepada pemohon saya mau tanya. Pengalaman Anda minta dokumen mengenai DBH-CT ini ya, DBH-CT ini apakah sudah pernah di tempat yang lain? Sudah pernah minta DBH-CT dokumen ini atau baru sekali ini? Kalau di instansi lain, ya di kabupaten lain atau di mana gitu? di Kabupaten Tegal sudah pernah. DBH-CT. Ya. Lalu di sana? Kalau DBH belum pernah. Baru ini ya? Ya, baru ini. Oke, baik. Ini kan jarang Pak orang-orang minta dokumen DBH-CT ya. Saya ingin mempertegas lagi apakah setelah katakanlah nanti dokumen diperoleh, itu apa yang mau dilakukan oleh pemohon dengan dokumen itu? Seberapa jauh urgensi pemohon ya terhadap dokumen yang diminta ini? Mungkin bisa disampaikan. Saya memikirkan hal-hal yang idealis terkait dengan penggunaan DBH-CHT. Saya belum atau kurang update informasi. DBH-CHT di Kabupaten Tegal itu misalnya digunakan untuk membuat ruang untuk merokok misalnya seperti itu, atau untuk membangun RTH, ruang terbuka hijau misalnya seperti itu. Nah, terkait penggunaan DBH-CHT ini yang baru saya pahami, yang baru saya tahu itu sebatas sosialisasi, membuat banner dan sebagainya, bahwa ketika nilainya kemudian misalnya adalah 12 miliar, saya juga kepingin tahu ini uangnya sebetulnya dipakai untuk apa saja gitu. Baik ya. Kalau DBH-CAT ya, itu kalau setahu pemohon itu dananya bersumber dari mana, lalu diberikannya kepada siapa? Pemerintah itu artinya apakah ke biro atau ke dinas atau kemana? Pemohon tahu? Kalau saya memperoleh salinan itu ya Pak. Ya. Ya, jadi untuk supaya saya bisa tahu ini digunakan untuk apa saja. Iya gitu. Baik. Enggak, ini sumber dananya apakah dari cukai rokok atau dari, ini kan dana bagi hasil ya. Ya. Nah itu dari mana dana itu lalu diberikan ke pemerintah itu dalam bentuk seperti apa? Yang jumlahnya 20 miliar itu, 20 miliar sekian itu siapa yang menerima dan sebagainya itu pemohon tahu enggak?
kalau DBHCT-nya untuk tingkat kabupaten, Ya. saya belum tahu yang menerima itu siapa. Oke. Secara utuhnya sesuai PMK-nya itu tadi, saya belum tahu. Tetapi ketika saya mempelajari juklaknya, juklak juknisnya itu memang jumlahnya didistribusikan untuk masing-masing dinas, untuk masing-masing OPD. Oke. Saya juga nggak hafal, dinas A Baik. dapat berapa, dinas B dapat berapa, dinas Oke, C dapat baik. berapa itu. Taunya pokoknya totalnya tahun 2024 itu sekian, 12 miliar itu ya, 12 miliar sekian-sekian. Lalu yang ingin diketahui oleh pemohon adalah 12 miliar itu dibagi ke siapa saja, digunakan untuk apa saja gitu ya. Oke, baik. Tadi pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan dalam tanda kutip kecurigaan ya, penggunaan uang ini ada penyimpangan lah katakanlah begitu. Tadi pemohon menyampaikan sudah melaporkan ke aparat penegak hukum, inspektorat ya. Lalu apa tanggapan inspektorat terhadap laporan dari pemohon ini mengenai dana ini? Ya, mohon maaf ini terkait dengan laporan saya ke inspektorat sampai dengan hari ini saya belum pernah dimintai konfirmasi, belum pernah dimintai konfirmasinya. Jadi apa yang dilakukan inspektorat terkait dengan laporan saya juga nggak ngerti itu Pak. Oke, kapan pemohon menyampaikan laporan ini ke inspektorat? Masih ingat? Apakah berbarengan dengan permohonan informasi ini atau sebelumnya atau bagaimana? Saya melaporkan dulu. Setelah itu jeda berapa hari saya lupa. Kemudian baru saya minta salinan ini karena pengen tahu juga ini Kominfo itu dapatnya berapa, dinas ini dapatnya berapa, seperti itu. Oke, baik. Yang berikutnya ya, mungkin yang terakhir. Pemohon pernah mencoba untuk googling ya, kan sekarang ini sudah era teknologi lah ya, semacam mungkin di penggunaan anggaran apapun itu kan sekarang banyak di-share. Apakah pemohon pernah melacak di Google mengenai penggunaan anggaran ya, kan itu pemohon tahu bahwa tahun 2024 itu Pemkab Tegal dapat sekian 12 miliar sekian. Nah, apakah di situ tidak ada penjelasan penggunaan dari 12 miliar itu ketika pemohon mendapatkan informasi itu? Kalau di PMK-nya yang saya pelajari, yang saya baca, saya juga belum memahami secara utuhnya masing-masing dapat alokasi berapa persen atau menghitung nominalnya, saya belum pernah. Terus itu dapat angka 12 miliar itu dari mana pemohon? Dari salinan PMK yang saya peroleh. Dari salinan PMK. Ya. Salinan PMK itu didapat dari mana? Dari JDIH PMK-nya. Dari JDIH BPK juga ada. JDIH ya. Apakah di situ hanya gelondongan 12 miliar atau ada penjelasannya atau enggak? Jadi kalau di yang saya download, yang saya ambil datanya itu terkait dengan DBHCT untuk seluruh Indonesia. Seluruh Nah, Indonesia. Di situ memang disebut nominal angkanya, jumlah angkanya sekian gitu loh. 12 miliar itu satu kabupaten dengan kabupaten yang lain tentu saja berbeda-beda jumlahnya. Tapi enggak ada rinciannya ya? Ada rincian, lokasi dan alokasinya ada. Enggak 12 miliar ada rinciannya? Enggak ada. Hanya global 12 miliar? Iya. Oke, baik. Maksudnya begini Pak, kadang kita itu kurang cermat di dalam mencari dokumen ya. Kalau memang kita betul-betul butuh untuk mengkaji sebuah dokumen, itu biasanya kita ya ikhtiarnya bisa dengan berbagai cara, bisa melalui surat tadi, tapi juga bisa ikhtiar secara personal dengan googling dan sebagainya.
Tapi kalau memang tadi angkanya itu masih dalam bentuk global, belum ada penjelasan dan belum ada rincian, lalu pemohon menghendaki permohonan itu ya tidak masalah begitu ya. Oke, baik. Ya cukup Ketua Majelis. Silahkan anggota majelis lain. Ya, terima kasih Ketua Majelis. Melanjutkan. Jadi tadi pemohon membawa nama, bukan nama tapi profesi wartawan ya. Artinya ya betul gitu ya tadi ya. Infonya dari wartawan, betul. Info awal. Kalau saya, Ya. kalau saya pengelola website. Enggak, bukan pekerjaan pemohon, tapi info. Info kemudian pemohon kan minta data tadi. Info ada dugaan bagi-bagi tadi ke 20 wartawan atau 20 media. Ya, jadi informasi yang saya peroleh ada anggaran bersumber dari DPHZT Iya. yang mengalir kepada sejumlah wartawan. Wartawan atau media? Perlu jelas. Wartawan. Wartawan. Ya. 3 juta per orang. Ya, Anda bisa menunjukkan datanya? saya melakukan konfirmasi langsung kepada kepala bidang Ya. dan dibenarkan. Oke. Kemudian informasi ada bagi-bagi itu juga dari wartawan? Sudah diterima. Enggak, maksudnya pemohon mendapatkan informasi ada bagi-bagi itu dari wartawan juga? Ya, Iya. Oke. dari rekan saya. Oh, rekan. Ya, teman saya wartawan gitu loh. Oh, gitu. Dari teman yang kebetulan Wartawan mana? berprofesi sebagai wartawan news anti korupsi atau apa itu ya medianya. Ya itu. Sebenarnya mestinya kronologinya itu jelas. Tadi disampaikan oleh Ketua Majelis bahwa informasi awal itu dari wartawan, kemudian pemohon mengajukan permohonan, ya kan, terkait dengan data-data itu. Nah, pertanyaannya kenapa bukan wartawannya langsung yang meminta? Kenapa harus pemohon? Harus pemohon. Apakah, mohon maaf, apakah pemohon sedang dimanfaatkan oleh wartawan itu? Saya tidak memahami dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, tetapi dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan teman-teman kepada saya sering diajak diskusi terkait berbagai macam persoalan. Sebagai tanggung jawab moral dari saya ketika menerima informasi, kemudian karena yaitu tadi sifat keinginan tahuan saya juga, dapatnya berapa sih misalnya, digunakan untuk apa saja sih. Oke. Yang terakhir, di KTP tertulis pekerjaan pemohon adalah wira swasta. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail wira swasta dalam bidang apa? Karena pemohon ini sering minta data, sering mengajukan sengketa. Artinya waktu pemohon itu habis untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya berwira swasta dengan cara mengelola website dan lain-lainnya. Salah satunya adalah barangkali misalnya ada yang minta dibikinkan tulisan, konten, promo dan sebagainya. Saya memiliki sedikit pengetahuan terkait dengan hal itu. Jadi kebetulan juga kalau tolong dong saya dibikinkan gambar promo untuk produk ini, saya memiliki kemampuan juga meskipun sedikit. Wira swasta saya dapat penghasilan
dibikinkan promo untuk salon dan sebagainya seperti itu. Oke. Satu lagi, pemohon pernah menyampaikan mengelola website beritalidik.com. Sampai sekarang tidak bisa saya buka. Ya, sedang trouble. Oke. Berita lidiknya sedang trouble, belum mampu saya beresi, tetapi masih ada banyak lainnya. Saya memiliki blogspot juga, kabarirwan.blogspot.com. Ada lagi misalnya toko slawiraya.blogspot.com. Oke, terima kasih penjelasannya. Waktu saya kembalikan ke Ketua Majelis. Ya, terima kasih kembali. Jadi menyambung dari dua pertanyaan dari anggota majelis, selaku pimpinan majelis juga saya ingin bertanya satu lagi kepada pemohon sebelum beralih kepada termohon. Apakah saudara pemohon dalam hal permintaan ini disebutkan di tulisan ataupun permintaan surat yang tanggal 13 Maret 2025, ya, saya kutip saja biar tidak salah. Adapun permohonan salinan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2004 bertujuan untuk pengawasan publik. Namanya pengawasan dan publik itu sudah beda, ya, dua kata yang berbeda makna dan juga artinya. Nah, sekarang yang ingin tanyakan, pemahaman saudara pemohon publik ini dalam hal kapasitas apa saja, kemudian selanjutnya apakah nanti akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau apa, karena tadi saudara tidak bisa menjelaskan surat yang ditujukan pada APIP, aparat pemerintah, inspeksi pemeriksa inspeksi pemerintah itu yang tadi sempat ditanyakan oleh anggota majelis. Monggo silahkan. Ya, yang saya maksud dengan pengawasan publik adalah pengejawatan saya sebagai warga negara turut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa tidak semuanya memang harus dilaporkan seperti itu. Misalnya saya juga sedikit memahami bahwa informasi, mohon maaf ini kalau salah, informasi yang saya peroleh dari terkait setelah ada sidang sengketa informasi tidak bisa dijadikan barang bukti, itu seperti yang saya pahami itu seperti itu, sehingga ini sebagai langkah awal juga bahwa sebetulnya no problem ketika manakala saya diberi salinan itu, ya kan, nggak ada masalah, no problem. Untuk apakah karena saya tidak lanjuti kepada membuat laporan-laporan pengaduan seperti itu, tetapi minimal saya berharap saya bisa melakukan mengedukasi, menyampaikan kepada teman-teman gitu loh, ini begini seperti itu tadi. Baik, jadi di sini memang proses pembelajaran ya, pemohon juga termohon. Jangan sampai nanti terbalik, yang harusnya diedukasi publik, tapi publik malah mengedukasi pihak yang lain. Maksud saya begini, kalau memang pemohon memposisikan sebagai publik yang ingin mengetahui apakah ada dugaan itu, seharusnya juga paham bahwa yang dicari, yang didapatkan adalah bukti yang tertulis, bukti yang nyata, yang real. Tadi kan disebutkan oleh pemohon di awal ini informasi dari wartawan. Informasi itu bisa lesan, bisa tertulis, bisa video atau foto ya. Nah, ini tidak dijelaskan. Jadi kami berharap jangan sampai nantinya tujuan akhirnya
untuk melakukan hal-hal yang justru berlawanan dengan pengawasan publik itu sendiri. Ada tujuan-tujuan tertentu. Saya tidak mengatakan itu sebagai upaya pemerasan ataupun pemutarбalikan fakta, tidak. Tapi kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai nanti itu justru menimbulkan kesan, ya, citra. Karena tadi di anggota majelis yang lain menyampaikan sudah berulang kali, tidak hanya untuk masalah ini, tapi untuk bidang-bidang lain. Jadi nanti akhirnya kan menjadi semacam apa namanya, istilahnya itu label. Oh, Bapak itu selalu minta ini, minta itu, nanti itu dan sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi. Karena kalau memang murni itu dilakukan dalam rangka pengawasan publik, ada dugaan pelanggaran hukum, penyelewengan jabatan dan sebagainya, langsung saja, tidak ada tendensi untuk yang lain-lain. Itu harapan kami, harapan undang-undang, harapan peraturan. Itu yang ingin kami juga edukasi kepada pemohon. Itu sementara dari saya. Dan untuk termohon, satu saja yang ingin saya sampaikan sambil nanti minggu depan atau sidang berikutnya bisa menyiapkan untuk jawaban, Pak, ya. Karena tanggal 13 ini sudah saya catat, tanggal 13 Maret itu mengirim ke termohon, kemudian tanggal 27 Maret itu ada mengajukan keberatan, gitu. Tapi di sini yang saya dapat peroleh dari salinan Bapak Sekretaris Daerah, tanda tangan elektronik Bapak Amir Mahmud, di sini disebutkan tanggapan keberatan dua Romawi. Berarti apakah ada tanggapan keberatan 1? Ya, asumsinya kan gitu, Pak, ya. Supaya nanti kami dapat juga data, ya. Karena yang diberikan oleh pemohon ini hanya keberatan 2. Mungkin ada 1, ada 2, mungkin ada 3 dan seterusnya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang menurut termohon penting dan perlu. Nanti tolong disiapkan, Pak, supaya nanti tadi pesan dari anggota majelis yang lain supaya dicatat, supaya nanti pada saat sudah tanda tangan kuasanya kita bisa melaksanakan sidangnya secara cepat. Karena prinsip di sidang ini adalah cepat, murah, sederhana dan tuntas, ya. Karena ini kan di daerah Tegal ini kalau naik darat itu bisa 3 jam loh, Pak. Kalau naik kereta mungkin 1,5 jam, Pak, ya. Ya, karena kan nggak ada macet di kereta itu, kecuali kalau ada keretanya yang mogok, ya. Nah, kalau jauh ini ya ini kami perhatikan juga. Saya rasa itu, Pak, ya, supaya dicatat untuk keberatan kedua, apakah ada keberatan yang 1. Kemudian kalau tidak salah ini menyebutkan bahwa ya, jawaban dari termohon di tanggapan keberatan 2 bahwa jenis informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan lembar pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2024. Nah, untuk itu tolong dilampirkan juga, Pak, SK-nya, kemudian mungkin di situ ada tanda tangan yang hadir, siapa, ada kan rapat, ada pertemuan yang di sini disebutkan SK Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Tegal nomor sekian, tanggalnya tidak ada, Pak. Ini mungkin tahun maksudnya 2024, ya. Nah, ini mohon dilengkapi, Pak. Syukur-syukur nanti untuk persiapan pembuktian kalau perlu dileges fotokopi, dileges di kantor pos ataupun di notaris. Ada tambahan lagi dari anggota? Cukup? Silahkan, barangkali dari pemohon ada yang mau ditambahkan? Saya ingat terkait dengan tanggapan yang kedua. Kalau nggak salah, bahwa tanggapan yang pertama itu terkait bahwa permohonan saya yang diajukan kepada PPID, oleh PPID menanggapi dengan cara bahwa untuk mengajukan salinan informasi itu saya harus mengisi forum yang disediakan oleh PPID.
Yang saya ingat itu sebagai tanggapan pertama itu seperti itu. Demikian, Pak. Ya, jadi begini Pak, nah, contoh yang sederhana sekali aja begini, pemohon juga belum menguasai, ya. Jadi kuasai dulu prosedurnya, tata caranya, mekanismenya, SOP-nya, baru Pak kita ke masalah yang pokok. Pemahamannya kan begitu, ya. Jadi kalau misalnya minta ke situ, baik online mesti ngisi formulir. Kalau datang langsung mengisi register, mengisi, meninggalkan KTP, fotokopi dan sebagainya, kemudian menyatat, bahkan di situ juga langsung disebutkan minta ini, mau tertulis, mau tulisan nggak masalah. Nah, maksud saya begitu Pak, karena saya yakin apalagi di tingkat kabupaten, di tingkat desa aja sudah ada tata cara permintaan itu disebutkan, ada ketentuannya, ada surat keputusannya. Nah, harusnya apalagi menurut anggota majelis yang lain sudah berkali-kali, jadi bukan baru satu kali, ya. Ibaratnya Bang Thoyib itu tidak 3 kali Pak, berkali-kali Pak, lebih dari Bang Thoyib nih, ya, supaya jelas mekanismenya, ya. Kami hanya ingin memberikan pembelajaran juga Pak, ya, jangan sampai bolak-balik seperti itu, ya. Saya rasa paham semua ya penjelasan yang singkat ini dari kami selaku pimpinan majelis, dan harapan kami di sini tidak ada hal-hal yang di luar prosedur, ya. Untuk maksud dan sebagainya itu silahkan, tapi yang harapan kami adalah demikian. Bila mana tidak ada tambahan dari para pihak, mohon maaf sekali lagi untuk termohon karena kami mengikuti Pak, kan ini direkam Pak. Jangan sampai nanti kami dikomplain oleh pemohon, Bapak itu gimana, wong belum ada kuasa kok bisa menjawab. Ya, untuk sementara hanya mengangguk aja Pak, dan menulis Pak. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Sidang ditunda untuk persidangan selanjutnya sambil menunggu undangan berikut kepada para pihak, baik pemohon maupun termohon, dan kami mengingatkan untuk menyiapkan data, informasi, surat, dokumen yang diperlukan dalam rangka lancarnya sidang. Terima kasih. Sidang saya tunda untuk sidang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin